Halo Sobat TVUI, kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri di acara Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Hari ini kita akan mencari tahu bagaimana cara mengelola stres melalui fotografi. Di masa pandemi dan belajar dari rumah, mungkin Sobat TVUI sudah mulai lelah, ditambah lagi jadwal tugas kelas daring yang tidak jarang membuat stres. Nah, karena itu, hari ini saya akan mengajak Sobat TVUI untuk mencari tahu salah satu teknik mengelola stres dengan cara menyalurkan ke fotografi. Dan nanti, kita akan ngobrol banyak dengan dua orang narasumber yang berpengalaman di bidang tersebut. Tapi sebelum saya mengundang kedua narasumbernya, kita ikuti dulu ngopi yang satu ini. A picture speaks 1,000 words. Pernahkah Anda mendengar kiasan tersebut? Sebuah foto konon bisa mengungkapkan 1.000 kata-kata. Ya, hanya dengan memandang sebuah foto, kita bisa menceritakan banyak hal yang terlihat dalam foto tersebut. Begitu juga dengan foto-foto yang ada dalam buku kumpulan foto karya peserta workshop Photo Story yang digelar oleh Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Foto-foto yang terangkum dalam buku ini menceritakan kisah-kisah para peserta selama masa pandemi. Uniknya, ini bukan sekedar kumpulan foto biasa, melainkan foto-foto yang sengaja dibuat untuk menggambarkan berbagai peristiwa yang terjadi berkaitan dengan isu kesehatan mental. Adalah Chandra Kirana atau akrab disapa Mbak Kiki, seorang dosen di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI yang menggagas agenda pengabdian masyarakat dalam bentuk workshop Photo Story. Ia mengaku ide itu muncul dari pengalamannya sebagai pembimbing akademik. Nah, berangkat dari situ, saya mengira bahwa ini sepertinya akan lebih baik kalau misalnya saya bisa melakukan sebuah kegiatan yang bisa menampung dalam tanda kutip hobi mereka atau minat mereka, sekaligus membantu saya memahami atau menyelami lebih jauh tentang isu kesehatan mental. Dan fotografi menjadi penting dalam konteks ini karena fotografi itu menjadi bagian dari bagaimana kita belajar memvisualkan gagasan, belajar bagaimana kita berkomunikasi lewat karya-karya visual. Riandini Putri Anjani atau Riri, salah satu peserta yang juga mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UI mengaku sangat terbantu dengan adanya sesi eksplorasi ide yang difasilitasi oleh para pemateri. Menurut saya, sesi eksplorasi idenya tuh sangatlah luas dan saya sendiri memilih isu tentang ekonomi di masa pandemi. Dan menurut saya, saran-saran yang diberikan oleh pemateri sangatlah baik sehingga saya dengan mudah dapat mengikuti kegiatan dan mengambil fotonya terkait dengan isu saya. Tak hanya Riri, Bunga juga merasakan banyak manfaat dari kegiatan workshop tersebut. Tak hanya sebagai sarana penyaluran minat terhadap fotografi, tetapi juga banyak pengetahuan yang ia dapatkan mengenai kesehatan mental. Menurut saya, setelah saya mengikuti workshop Photo Story ini, minat fotografi saya cukup tersalurkan karena adanya arahan-arahan dari fasilitator mengenai bagaimana harus mengambil foto, lalu seperti apa foto yang bagus, bagaimana harus menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens, seperti itu. Lalu dari workshop ini juga saya mendapat pengalaman lebih mengenai isu kesehatan mental karena adanya sharing oleh teman-teman dalam workshop tersebut dan pemahaman saya terhadap isu kesehatan mental juga meningkat. Nah, sekarang sudah sedikit kebayangkan ya, bagaimana fotografi bisa menjadi salah satu teknik dalam menghadapi stres. Tapi, supaya makin kebayang, kita akan kupas tuntas lebih mendalam mengenai hal tersebut. Namun, setelah jeda yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pakai Isu.
Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri di program Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Oke, saat ini telah hadir bersama saya dua orang narasumber, Mbak Chandra Kirana atau akrab dipanggil Mbak Kiki dan Kak Riri. Mbak Kiki adalah seorang dosen di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI yang concern sekali dengan masalah pengelolaan stres. Pada tahun 2020, Mbak Kiki bersama timnya menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelatihan foto cerita, yang sekaligus bertujuan untuk memberi pemahaman kepada anak-anak muda mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Halo Mbak Kiki, apa kabar Mbak? Halo Fahri, kabarku baik. Apa kabar Fahri? Alhamdulillah sehat. Sehat juga Mbak Kiki ya? Oke. Ya, terima kasih. Amin. Oke, bersama Mbak Kiki sudah hadir juga Kak Riri. Ia merupakan salah satu peserta pelatihan foto cerita yang diselenggarakan oleh tim pengabdian masyarakat dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Halo Kak Riri, apa kabar Kak? Halo, sehat Kak Fahri. Sehat ya Kak, Alhamdulillah. Oke, sekarang saya mau ngobrol dulu sama Mbak Kiki nih. Mungkin Mbak Kiki bisa ceritain, sebenarnya apa sih Mbak yang dimaksud dengan komunikasi visual? Oke, terima kasih Fahri. Kalau kita bicara komunikasi visual, sederhananya komunikasi visual itu adalah komunikasi yang menekankan pada aspek visual atau untuk menikmati komunikasi itu kita menggunakan indera penglihatan. Di komunikasi itu secara umum kita kan belajar ya tentang bagaimana pesan itu bisa disajikan baik secara visual, baik secara verbal maupun secara nonverbal. Nah, komunikasi visual ini masuk ke dalam ranah komunikasi nonverbal. Kira-kira seperti itu, Fahri. Oh, oke. Dan fotografi itu kan juga menjadi bagian dari komunikasi visual ya, Mbak? Betul. Oh iya, lalu bagaimana Mbak fotografi dapat menjadi salah satu teknik dalam mengelola stres? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengelola emosi, mengelola stres, begitu ya, kita harus mengakui bahwa secara sederhana saja ada gambar atau simbol-simbol visual tertentu yang kalau kita melihat sejenak, tergantung orangnya tentu saja ya, kita melihat sesaat ke simbol itu, kita merasa jauh lebih rileks, jauh lebih nyaman secara emosional. Tapi ada juga gambar-gambar atau foto atau simbol-simbol visual lainnya yang kalau kita melihat atau menatap ke simbol-simbol itu, emosi kita itu jadi lebih bereaksi begitu ya. Apapun reaksinya bisa positif bisa negatif ya. Nah, prinsipnya lagi-lagi kenapa sih fotografi itu menjadi penting untuk mengelola salah satu cara untuk mengelola stres yang kita miliki, karena dengan menyaksikan atau menatap atau melihat simbol-simbol visual atau karya-karya visual tertentu, hal itu akan mendatangkan sebuah manfaat positif, bagaimana kita menjadi lebih rileks, bagaimana kita menjadi mencoba memahami simbol-simbol yang dalam karya visual tersebut. Jadi memang hubungannya bukan satu hubungan yang langsung ya, tapi kita perlu pemahaman tertentu sampai kita bisa memahami bahwa simbol itu punya makna tertentu yang sesuai dengan kondisi-kondisi kita pada titik-titik tertentu. Kira-kira seperti itu. Oh, wah benar sekali ya Mbak. Nah, teman-teman kan mungkin masih ragu nih Mbak untuk memulai. Bisa mungkin karena takut hasilnya kurang maksimal atau takut karena kualitas kameranya masih minim. Nah, gimana nih Mbak saran dari Mbak Kiki untuk memulai agar berani menjadikan fotografi menjadi salah satu rutinitas dalam mengendalikan stres? Oke, prinsipnya begini. Memang kita semua berproses. Kita semua perlu waktu yang cukup panjang untuk sampai di titik kita bisa memotret dengan nyaman, dengan leluasa. Prinsip yang utama adalah bahwa fotografi itu kan nggak hanya melulu bersifat atau menekankan aspek teknis, tapi itu juga menekankan aspek estetika atau artistik. Nah, bicara tentang kemampuan teknis atau aspek teknik dari fotografi, saya rasa itu bisa dipelajari. Hampir kebanyakan isu yang berkaitan dengan fotografi di media sosial, kita bisa pelajari tentang teknik-teknik atau teori-teorinya secara detail, secara cermat. Yang penting teman-teman mau meluangkan waktu untuk belajar, untuk memahami lebih dalam apa itu fotografi. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang aspek atau dimensi estetika maupun artistiknya, nah saya merasa itu menjadi satu titik penting bagi teman-teman yang ingin melihat fotografi sebagai salah satu cara untuk mereduksi atau mengelola stres adalah dengan cara kita perlu belajar tentang tidak hanya teknik, tapi kita juga perlu memahami apa sih pesan yang ingin kita sampaikan lewat foto-foto yang kita hasilkan. Dan yang kedua, sebagai sebuah kegiatan misalnya anggaplah yang baru kita pelajari, fotografi itu membuat kita menjadi mengeksplor lebih jauh tentang apa yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang yang memang ingin melihat foto atau karya-karya kita. Setidaknya ketika teman-teman ada di posisi yang sedang menjalankan suatu rutinitas tertentu, mentok dan sudah merasa kok lelah ya dengan situasi ini, sebaiknya kita ambil jeda, kita pegang kamera, apapun itu ya, entah kamera,
yang serius, yang profesional maupun smartphone gitu ya. Karena smartphone itu kan sekarang juga punya kemampuan mumpuni untuk melakukan fungsi-fungsi dia sebagai kamera begitu ya. Kita keluar sejenak, gak usah jauh gitu, kita rumah kita aja. Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, teman-teman juga kan perlu menjalankan protokol kesehatan ya, supaya teman-teman tidak dalam tanda kutip menghindari kerumunan, tidak bertemu dengan orang banyak untuk sementara waktu. Nah dari situ teman-teman bisa melihat bahwa banyak hal yang bisa digarap dari situ. Kan komunikasi visual itu selalu bicara tentang simbol-simbol ya, entah itu bentuk, warna, logo, momen atau peristiwa yang beragam. Nah, teman-teman bisa mulai dengan melihat apa yang terjadi di sekitar rumah kita. Teman-teman bisa memotret pemandangan yang ada di sekitar rumah, tanaman atau tumbuh-tumbuhan, ataupun interaksi orang dengan orang lainnya, dan banyak hal lagi yang bisa diangkat dari situ. Tentu saja semuanya memerlukan proses, nggak bisa langsung jepret dan langsung jadi karya foto tertentu. Tapi kita perlu belajar, kira-kira visualisasi apa sih yang ingin kita hasilkan? Satu. Yang kedua, kita mau menyampaikan pesan seperti apa? Misalnya kita nggak punya objek yang spesifik banget gitu ya. Tapi saat itu kita sedang memegang es krim cone misalnya. Nah, kita bisa memotret dengan latar belakang tertentu, kita berikan warna atau kita berikan tertentu yang ini kita ingin menyampaikan ke orang-orang bahwa hari ini saya sedang bahagia, dan kebahagiaan itu diekspresikan dengan genggaman tangan kita terhadap es krim yang kita foto atau yang jadi objek foto tadi. Kira-kira seperti itu. Wah, menarik sekali, Mbak. Nah, Mbak Kiki dan tim kan kemudian membawa isu kesehatan mental ya, Mbak, ke dalam pelatihan foto cerita. Nah, sebenarnya kenapa Mbak memilih isu tersebut untuk dibawa ke pelatihan tersebut? Nah, benar sekali Fahri. Saya itu punya ketertarikan terhadap isu kesehatan mental itu kira-kira sepanjang 2019. Waktu itu saya ingat sekali ada mahasiswa yang datang ke saya dan dia punya kecenderungan untuk melakukan self-harm atau melukai diri sendiri. Nah, itu titik awal yang membuat saya merasa penting untuk memahami lebih jauh sebenarnya kesehatan mental itu kita bicara apa sih gitu. Mulai dari hal yang beragam tadi, saya jadi mendapatkan pemahaman bahwa isu kesehatan mental itu satu, spektrumnya luas, skalanya juga kompleks, dan itu bisa terjadi sama siapapun. Nah, dari situ saya belajar lebih jauh lagi. Saya bertemu dengan psikolog, saya bertemu dengan beberapa mahasiswa ini, dan coba ngobrol dengan mereka sebenarnya di dalam kepala mereka tuh ketika membicarakan isu kesehatan mental, apa sih yang ada di kepala mereka dan apa sih yang ingin mereka sampaikan. Dan saya ada di satu titik yang membuat saya memahami bahwa isu kesehatan mental sama halnya dengan isu kesehatan lainnya, itu adalah sesuatu yang bisa diobati, bisa diterapi, dan artinya peluang untuk sembuh itu ada. Tapi seringkali kalau bicara isu kesehatan mental, banyak sekali atau beberapa orang itu sering menganggap itu sesuatu yang stigmatik begitu. Ketika orang dianggap punya kesehatan mental, punya isu kesehatan mental, orang dianggap gila. Dan orang nggak mau dianggap menjadi orang gila. Karena dianggap nggak berdaya, sakit, mengerikan, nggak bisa ditemenin, dan sebagainya. Nah, saya ingin membawa isu ini dalam kacamata orang-orang muda yang punya kepedulian terhadap isu itu, dan saya ingin mengangkatnya di level komunitas. Setidaknya komunitasnya itu adalah di kampus saya sendiri, dan melibatkan orang-orang anak muda tadi, mahasiswa yang punya kepedulian terhadap isu ini. Nah, kenapa saya pilih mereka? Karena saya merasa bahwa anak-anak muda ini, mereka punya kapasitas yang pada gilirannya membentuk menjadi agen perubahan, dalam arti lewat mereka itulah kita bisa belajar, dan lewat mereka itu mereka bisa berkontribusi terhadap teman-temannya, terhadap komunitasnya untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang kesehatan mental itu tidak selalu punya kacamata yang negatif loh, tapi kita bisa berbuat sesuatu tentang memberikan pemahaman yang baik, memberikan edukasi, dan bisa melihat bahwa kesehatan mental itu bisa dipahami dari sudut pandang mereka yang punya pengalaman tentang isu kesehatan mental itu sendiri. Seperti itu, Fahri. Nah, Mbak Kiki, dari Mbak Kiki ada nggak nih Mbak pengalaman ketika menyelenggarakan pelatihan foto cerita ini dan menghandle peserta-peserta lainnya? Oke, saya harus akui bahwa pelaksanaannya itu di luar ekspektasi saya sebenarnya. Maksudnya begini, ada beberapa hal. Yang pertama itu saya berharap paling tidak ada 10 peserta minimal, maksimal sekitar 15 orang. Tapi setelah mempromosikan kegiatan, lalu saya tanya kepada teman-teman di himpunan, kemudian juga sampai di level BEM, itu ternyata peminatnya dalam kutip di luar dugaan hanya orang. Saya sampai merasa apa kurang lama promosinya, atau saya memang terlalu buru-buru harus menutup promosi, karena kan saya juga punya deadline dari bagian riset publikasi di FISIP UI kan untuk segera menyelenggarakan kegiatan ini. Akhirnya terpilihlah 6 orang,
Dan kalau nanti suatu hari Fahri dan juga mungkin Riri melihat hasilnya itu dari orang-orang yang terkumpul 6 orang itu ditambah dengan saya sebagai co-facilitator serta Mbak Nisa Cita juga sebagai facilitator itu, kami menemukan situasinya dari 9 orang yang terlibat itu memang kebanyakan perempuan. Dan saya jadi melihat sisi lain, jangan-jangan memang ini memang pemberdayaan buat perempuan. Mohon maaf untuk laki-laki yang terlibat dalam pelatihan foto story itu ya. Tapi ini kan menunjukkan kalau ini jadi satu ajang bahwa kesehatan mental itu jadi satu hal yang penting, apalagi ketika perempuan terlibat di situ. Tanpa mengesampingkan peran pria tentu saja ya. Dan yang berikutnya adalah saya memang merasa tadi takjub atau di luar ekspektasi adalah harapan saya di awal itu, saya memang tidak mematok bahwa yang bersangkutan harus punya keahlian fotografi, enggak. Tapi penekanannya di awal adalah yang bersangkutan berminat dengan isu fotografi dan berminat dengan isu kesehatan mental. Nah, belakangan setelah kami menyaring informasi, kan kami memberikan semacam Google Form ya ke teman-teman yang mau ikutan. Saya tanya, bagaimana pengalamanmu terhadap pelatihan ini? Bagaimana, apa yang membuat kalian mau ikut pelatihan ini? Gitu. Cuma pertanyaan sederhana sebenarnya, cuman nggak sampai 5 seingat saya. Tapi jawaban dari teman-teman itu di luar dugaan. Ternyata mereka tidak hanya punya posisi sebagai orang yang peduli, tapi juga mereka punya pengalaman bahwa mereka pernah mengonsumsi obat, kemudian datang ke psikiater, kemudian mereka ingin sebuah forum yang dalam tanda kutip ini dalam bahasa saya. Mereka tahu apa itu kesehatan mental dan mereka sudah tidak perlu lagi dikasih tahu harus ke dokter, harus ini, harus itu. Tapi mereka mengekspresikan pengalaman-pengalaman itu dari sudut pandang mereka sendiri yang ujung-ujungnya ternyata mereka sendiri mengakui bahwa mereka perlu dukungan komunitas. Nggak usah yang gede-gede, nggak usah yang muluk-muluk, tapi paling tidak suara mereka atau hasrat mereka atau passion mereka itu mendapatkan tempat di forum tersebut. Itu yang buat saya, wah ternyata misi saya sebenarnya berhasil gitu. Paling tidak saya tidak hanya ketemu dengan orang-orang yang punya posisi sebagai orang-orang yang tertarik, tapi juga punya pengalaman isu kesehatan mental, plus karya-karya fotografi mereka pada skala tertentu juga bisa dianggap sebagai orang-orang yang secara jujur mau mengekspresikan pengalaman visual mereka terkait isu kesehatan mental. Dan buat saya itu yang luar biasa, yang tadi saya bilang di luar ekspektasi saya. Seperti itu, Fahri. Wah. Nah, saya dengar hasil-hasil karya dari para mahasiswa ini, Mbak, yang menjadi peserta, ini akan dibukukan ya, Mbak? Dan sedang proses pendaftaran SBN. Nah, ini pasti keren banget. Kalau boleh tahu, apa aja sih, Mbak, isi dari buku tersebut? Oke, saya akan berikan buku yang sudah kami buat. Ini bukunya, memang belum semuanya saya berikan ke teman-teman atau partisipan yang ikut pelatihan foto cerita itu ya. Tapi memang buku ini menjadi menarik, karena ini menggambarkan tentang pengalaman teman-teman yang punya, dalam tanda kutip, punya posisi, punya sudut pandang tentang pengalaman kesehatan mental itu dari perspektif mereka sendiri. Mereka lihat apa yang terjadi di sekitar mereka, keluarga, teman, dan mereka berani memberikan sebuah pemahaman bahwa isu kesehatan mental itu nggak selalu muncul dalam situasi yang menakutkan, tapi dalam hal-hal yang sederhana seperti bagaimana mereka menghadapi tekanan-tekanan seperti dibully sama teman-temannya, atau bagaimana ada masalah-masalah tertentu di sekitar keluarga mereka, atau bagaimana mereka membuat analogi antara satu isu kesehatan ini dengan isu yang lainnya. Dan buat saya karya-karya mereka jadi keren, dan semua itu menggambarkan bahwa seseorang, kalau menurut saya, tidak harus menjadi seorang fotografer profesional untuk bisa menghasilkan karya seperti ini. Nah, di buku ini saya memberi bekerjasama dengan Keiza Widiatmika. Keiza itu merupakan fasilitator sekaligus menjadi kurator dari penyusunan buku ini. Dia juga memberikan serangkaian tips pada saat dia menjadi fasilitator tentang bagaimana memahami isu fotografi secara umum, dan dia juga memberikan serangkaian pengetahuan teknis tentang bagaimana menghasilkan karya foto. Nah, buku ini dalam tanda kutip tidak banyak kata-kata, karena kami ingin menekankan pada kekuatan visual dari apa yang teman-teman lakukan. Teman-teman bisa nanti suatu hari kalau misalnya sudah jadi, karena memang seperti yang tadi Fahri bilang, kami sudah mengurusi ISBN-nya, kami tetap menganggap ini salah satu hal yang baik buat teman-teman yang ikut pelatihan ini, karena ini bisa menjadi portfolio buat mereka. Ketika mereka menjadi mahasiswa, mereka sudah bisa menghadirkan karya seperti ini. Di dalamnya itu ada pengantar tentu saja, lalu teman-teman nanti akan ada di posisi melihat karya yang berikutnya itu adalah dari salah satu partisipan yang dia memberikan judul untuk karya dia, lalu dia juga memberikan narasi ya tentang bagaimana dia memahami tubuhnya
ketika dia ada di posisi sering mengalami bukan pelecehan ya, tapi banyak orang menghakimi dari sudut orang lain tentang bentuk tubuhnya, tentang cara dia menampilkan fisik tubuhnya dan sebagainya. Buat saya ini menjadi sebuah forum, sebuah wadah bagi teman-teman di pelatihan foto cerita ini, bagaimana mereka menampilkan pemahaman, pengetahuan ketika mereka berhadapan dengan situasi-situasi yang terkait dengan isu kesehatan mental. Jadi tidak hanya mengenai tentang pengelolaan stres semata-mata, tapi jauh lebih dalam mereka berani mengungkapkan jati diri mereka, terutama ketika mereka dihadapkan dengan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan isu kesehatan mental. Seperti itu, Fahri. Wah, Ini keren. senang sekali melihat teman-teman bisa berkarya dengan cara yang keren seperti ini. Terima kasih banyak Mbak Kiki, sukses dengan bukunya ya Mbak. Oke, terima kasih Fahri. Wah, seru banget nih kalau udah ngobrolin tentang kesehatan mental dan pengelolaan stres. Setelah ini, kita akan ngobrol sama Kak Riri tentang pengalamannya mengikuti pelatihan foto cerita. Tapi jeda dulu setelah yang satu ini, tetap di program Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahri di program Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Di segmen 2 tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mbak Kiki nih tentang bagaimana hubungannya fotografi dengan pengelolaan stres. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama Kak Riri tentang pengalamannya sebagai peserta workshop Photo Story. Halo Kak Riri. Halo Kak. Nah, sebagai mahasiswa aktif nih Kak, gimana sih Kak pandangan Kakak tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama di masa-masa PJJ seperti sekarang ini? Menurut aku penting banget. Penting banget kenapa? Karena berdasarkan pengalaman aku pribadi, awal-awal transisi dari kampus terus tiba-tiba diputus harus PJJ dari rumah, pokoknya semuanya online, itu tuh aku kaget dan aku sempet kayak punya anxiety, kayak light anxiety gitu loh. Jadi kayak aku mau keluar aja tuh aku jadi kayak gugup atau kayak gimana. Sampai akhirnya aku kayak mencoba membiasakan diri, kayak aku tuh bentuk rutin baru yang berakibat baik sama mental aku, kayak memperbaiki jam tidur, terus aku lebih giat berolahraga, sehingga aku kayak ngerasa aku tuh jauh lebih bisa untuk mengerti pelajaran dibanding pas awal-awal aku masih kayak suka panic attack, suka anxiety kayak gitu. Nah, kemarin kan Kakak bergabung menjadi peserta pelatihan foto cerita dari tim pengabdian masyarakat Ilmu Komunikasi FISIP UI. Bisa diceritain nggak Kak? Gimana sih Kak awalnya Kakak tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut? Nah, jadi ini tuh awalnya salah satu journey aku untuk menyibukkan diri. Karena aku ngerasa terlalu banyak waktu di rumah, terlalu banyak waktu luang tuh malah jadi nggak bagus buat pikiran aku. Jadi aku tuh suka kayak mikirnya kemana-mana. Dan kebetulan banget Mbak Kiki itu tuh waktu itu nge-share di grup WA, terus akhirnya aku baca kan. Terus aku kayak tertarik gitu. Wah, ini pas banget nih isunya tentang kesehatan mental. Karena aku tuh juga ngerasa apalagi semenjak PJJ tuh aku kayak jadi lebih gampang overthinking stuff segala macam. Jadi aku mikirnya aku bisa menyibukkan diri, terus yang kedua aku bisa dapat juga ilmu-ilmu baru tentang kesehatan mental. Jadi kayak gitu deh. Oh, nah kalau boleh tahu materi apa aja Kak yang Kakak dapatkan dari pelatihan foto cerita tersebut? Sebenarnya kalau misalnya untuk materi sih, untuk materi dari fotografinya sendiri itu, aku banyak diajar sama Kak Fizia. Jadi dia tuh kayak, beliau tuh kayak banyak kasih kayak contoh cara gimana cara ambil foto yang baik. Terus habis itu tuh kayak dikasih aku sendiri, aku tuh ada dipersonalisasiin boardnya gitu untuk tema yang mau aku ambil. Jadi waktu itu aku ngambil tentang usaha ayahku yang terkena dampak pandemi corona ini. Gitu. Oh, okay. Nah, tadi Kak Riri sempat menyinggung juga nih soal kesehatan mental ya. Nah, ternyata kesehatan mental ini juga jadi salah satu bahasan dalam workshop tersebut. Nah, sebenarnya apa yang Kakak rasakan setelah Kakak mencoba menuangkannya ke dalam bentuk fotografi? Yang aku rasain setelah aku menuangkan
maksudnya setelah di approve, setelah jadi gitu ya, aku ngerasa happy banget sih. Aku ngerasa seneng, kayak aku tuh ngerasa ini kerja keras aku selama ini, walaupun sebenarnya nggak yang sekeras itu sih. Maksudnya aku kayak masih kadang aku suka ketinggalan, kayak misalnya lagi light-nya tuh bagus, tapi aku malah telat, jadi kayak light-nya tuh udah keburu redup kayak gitu. Tapi aku ngerasa aku bahagia banget sih. Kayak aku puas sama hasilnya. Wah, hasilnya kan nanti akan dibukukan nih Kak. Nah ini saya penasaran nih, gimana sih Kak proses Kakak membuat foto-foto tersebut sampai akhirnya bisa menjadi hasil akhir foto Kakak yang dibukukan? Jadi prosesnya itu tuh aku memilih tempat pengambilan foto tuh di gudang ayahku. Nah di gudang itu tuh ada beberapa anak gudang kayak karyawannya gitu. Jadi akhirnya pas saat mereka melakukan aktivitas, aku foto pertama aku pakai kamera mirrorless. Tapi saat itu hujan sehingga akhirnya karena aku takut rusak kameranya, aku ganti menggunakan HP aku. Nah saat aku menggunakan HP aku, ternyata hasilnya itu tuh udah, alhamdulillah tuh kayak udah bagus juga gitu, sehingga udah bisa di-approve, jadi udah jadi di buku, gitu. Wah, oke. Wah, keren sekali ya, Kak. Oke, terima kasih banyak ya, Kak Riri ya. Sukses juga dengan bukunya dan proses belajarnya ke depannya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wah, nggak terasa udah 30 menit Sobat TPUI bersama ngopi. Mudah-mudahan yang lagi galau mencari cara dalam menghadapi stres, sekarang sudah tahu salah satu caranya melalui fotografi ya. Terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya hari ini Mbak Kiki dan Kak Riri. Semoga sukses dan sehat-sehat selalu. Tentunya tidak hanya sehat fisik, tapi sehat mental juga ya. Dadah. Saya Muhammad Fahri, pamit undur diri. Sampai jumpa pekan depan di acara kesayangan kita, Ngopi Ngobrol Pakai Isu. Sampai jumpa.